Ini kita akan menggunakan SWI Prolog atau SWI Prolog untuk menyelesaikan persoalan silsilah keluarga. Jadi terlebih dahulu kita akan membuat file save as. Saya tempatkan di desktop. Saya beri nama silsilah.pl. Nah, sedikit memberi catatan. Kemudian kita akan menyusun fakta berdasarkan gambar jadi kita akan menyusun fakta berdasarkan gambar. Kita simpan perubahannya. Kita simpan nanti jika ada perubahan kembali. Jadi yang diperhatikan adalah di sini adalah senternya berasal dari kita, me, entah ini siapa namanya, siapapun. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kita bisa mendapatkan kakek, bisa mendapatkan nenek, kemudian ini melalui ibu kita. Kalau kita bersenter pada Aldo, maka kita akan mendapatkan kakek dan nenek kita itu dari ayah kita. Kita akan mulai pertama itu memberikan predikat atau relasi orang tua. Orang tua. Jadi kita bisa mengatakan bahwa di sini Tono itu orang tuanya Lia, Tini juga orang tuanya Lia. Kemudian kita akan mendaftarkan Haris. Jadi Haris juga punya orang tua Tono dan Tini. Di sesi ini selesai. Kemudian kita juga akan mengatakan bahwa Dila ini punya orang tua Dani dan Lia. Dani ini orang tua dari Dila. Kemudian Lia juga orang tuanya Dila. Kemudian bergeser ke Daniel, masih sama orang tua Dani, Daniel. Jadi dibaca Dani adalah orang tuanya Daniel. Kemudian di sini kita akan kasih Lia, Daniel juga sama punya makna bahwa dia adalah orang tuanya Lia, itu orang tuanya dari Daniel. Bergeser ke Aldo. Haris itu orang tuanya Aldo. Kemudian Ina
orang tuanya Aldo juga. Kemudian masih satu lagi, orang tuanya Ina, itu orang tuanya, ini Hana ya. Hana, kemudian Hana. Nah, ini lengkap. Jadi kalau ini mau diberikan catatan, Tono adalah orang tua Lia, atau kita bisa convert dalam bahasa lain. Kita bisa seperti ini ya dalam bahasa Inggris, tapi ini tidak muat. Nah, ini sama seperti penerjemahan yang lain sampai sini. Nah, kemudian bagaimana kita membedakan antara father, mother, jadi antara ayah dan ibu. Jadi kita akan memberikan jenis kelamin pada setiap anggota personel keluarga. Kita daftarkan terlebih dahulu. Atau bisa menggunakan misalnya Tono, jenis kelaminnya Tono adalah pria, sama saja. Ini juga boleh. Kemudian kita berikan catatan, Tono adalah pria. Siapa saja yang pria di sini, kemudian kita bisa mendaftarkan seluruhnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pria di sini Aldo. Kemudian wanita, yang wanita adalah Tini. Kemudian Lia, Ina, Dila, wanita, Hana. Nah, sepertinya semuanya sudah kita berikan. Jadi ada Tono, Dani, Haris, Daniel, Aldo. Kemudian ada wanita Tini, Lia, Ina, Dila, dan Hana. Oke. Sampai di sini. Kemudian bagaimana kita bisa menyatakan mana ayah?
contoh untuk menuliskan ayah aturan. Seseorang tersebut adalah ayah X, Y misalnya. Seseorang yang dikatakan ayah itu punya syarat bahwa dia adalah orang tuanya, kemudian dia adalah pria. Jadi X di posisi X ini adalah pria. Kita bisa mulai dengan save, kemudian kita jalankan, kemudian kita berikan ayah X, Y. Yang pertama tentu saja Tono itu ayahnya Lia, ya. Kemudian titik koma, Tono ayahnya Haris. Kemudian ada Dani itu ayahnya Dila di sini posisinya. Kemudian Dani itu juga ayahnya Daniel. Haris itu ayahnya Aldo dan ayahnya Hana. Oke. Bagaimana dengan ibu? Ibu sama saja, hanya kita bisa menempatkan X dengan jenis kelamin dia itu adalah wanita. X, Y, kemudian dia itu adalah wanita. X-nya wanita. Kita bisa menyimpan. Jika ada perubahan, maka kita perlu menyimpan. Jadi kita akan ketik ibu X, Y. Nah, ini hasilnya yang ibu. Jadi ya, dia adalah ibunya. Kemudian bagaimana kita mencobakan misalnya ayah, kita ayahnya siapa? Y sama dengan misalnya bisa langsung di situ misalnya ayahnya Lia. Nah, ayahnya Lia adalah Tono. Jadi kita bisa memasukkan parameternya di sini, atau kita bisa mengubahnya di sini. Di sini cukup diberikan nama, kemudian atau kita ubahkan. Contohnya ini hanya contoh saja. Ayah 1 misalnya, biar berbeda, atau memang harus dihapus saja. Dihapus saja misalnya di sini X, kemudian di sini komakan Y-nya kita padankan dengan nama yang akan kita cari, misalnya Aldo. Kalau di sini kita harus compile ulang karena terkait dengan perubahan, tetapi kalau ditambahkan parameter di sini tidak perlu. Di sini berubah. Kita mengikuti kepala dari aturan, jadi ayah X. Oke. Di sini false. Kita cek ulang.
Sorry, apakah belum ada disimpan? Ini sudah, ternyata tadi belum tersimpan. Jadi kalau di sini ayahnya Aldo itu adalah Haris, ya. Tadi hanya belum tersimpan saja. Jadi kita akan kembalikan ke bentuk semula. Komai. Jadi untuk bentuk dasarnya. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa kita bisa menyatakan pertama itu kita bisa menyatakan kakek. Kakek itu kalau dari sisi Dila dia adalah ayahnya ibu. Tapi kalau dari sisi Aldo dia adalah ayahnya ayah. Berarti kita punya aturan turunan. Aturan untuk Dila ke Tono misalnya. Itu artinya bahwa Dila ini mau menyebut kakeknya. Berarti ayahnya dari ibu. Kakek. Untuk berbeda saya berikan nama kakek 1. X itu kakeknya dari Z misalnya, ya. Atau kalau tidak XY itu kita simbolkan misalnya KLM. KM. Jadi ini adalah K-nya, ini adanya L-nya, ini adalah M-nya. Nah, kita berikan, kita menyebutnya adalah ayahnya ibu. Ayahnya ibu. Ayahnya ibu kita. Berarti ini ayah. Ayah. Berarti ini adalah KL. Nah, ini adalah KL. K adalah ayah dari L. L itu adalah kita langsung saja, K itu ayahnya dari L. Kemudian ibu X K. L itu ibunya dari M. Atau kita bisa, kalau tidak pakai XYZ, ya ini hanya tidak menggunakan XYZ saja, hanya menggunakan KLM. Jadi hanya berbeda saja. Kita save dulu. Kemudian tadi sudah selesai belum di save-nya? Nah, kakek 1 K, M. Nah, Tono itu adalah kakeknya Dila. Nah, ini saya meminta lagi, tidak ada. Tono itu Daniel. Nah, ini sudah benar. Nah, ketika kita mau menyatakan kakeknya Dila itu siapa, jadi kita memberikan pengetahuan di sini, atau nanti kita tambahkan di sini nggak apa-apa, bahwa M di sini, M itu sama dengan Dila. Nah, ini sudah selesai. M itu Dila. Jadi siapa kakeknya Dila? Atau kalau Anda bingung, berarti ini kita sebutkan kakek, cucu,
adalah ibu, anak ya, anak, kemudian ini cucu. Kita bisa menyebutkan seperti itu. Ini kakek dari aturan kakek 1 atau adalah gitu, cucu. Nah, ini kakeknya Tono, cucunya itu Dila. Tapi tadi kita bisa menyebutkan bahwa kita mau cucunya itu siapa. Kaca dari sini, cucunya adalah Dila yang akan kita cari. Nah, ini sudah selesai. Tono adalah kakek dari Dila, jadi kakeknya itu Tono, cucunya adalah Dila. Kalau kita hanya menampilkan kakek saja misalnya, berarti cucunya kita hapus, kemudian kita bisa samakan di sini. Sebelum selanjutnya lebih jauh, kita cari nenek. Karena di di Aldo ya, di sisi Aldo ya, karena di sini hanya memuat Dila sama Daniel saja, Dila sama Daniel, karena ini urutannya adalah, alurnya adalah Tono, Lia, dan ke sana, bukan ke sini. Jadi kalau ini kita ayah. Nah, kakek 2, kakek kita masih pakai variabel yang sama, cucu. Nah, perbedaannya adalah dia itu ayahnya ayah, berarti ini kakek, anak turun ya, kemudian di sini ayah, anak itu ayahnya si cucu. Kalau sekali lagi, kalau mau pakai X, Y, Z itu diizinkan. Nah, kita save dulu. Nah, ini kita tuliskan aturan dari Aldo misalnya. Karena memang kebetulan alurnya berbeda. Kalau dari sisi Dila itu yang anaknya Tono itu adalah Lia, perempuan. Kemudian dari sisi Aldo yang anaknya Tono itu adalah Haris, jadi cowok. Dari sini kita mau ke Tono itu bahwa mengatakan bahwa Haris itu kakek Tono itu adalah ayahnya dari Aldo, ayah. Kita save. Kemudian kita cek di sini. True. Kemudian kita akan atau kita geser ya, biar naik ke sini ya, yang tuh ya terlihat lebih jelas. Nah, kita akan menuliskan kakek, cari kakek 2. Nah, kakek 2 itu Tono sudah menyebutkan Aldo. Nah, Tono, Aldo, Tono, Hana. Jadi ketika ini saya tambahkan, saya bukan titik koma, maka dia false karena memang sudah tidak ada yang lain lagi. Ketika meminta lagi atau lagi, itu sudah tidak ada. Jadi memang ini aja, dari sisi sebelah sini sudah selesai. Kalau ini mau kita spesifikkan cucunya siapa, seperti yang tadi, cucu
sama dengan Aldo, atau cucu sama dengan Hana. Selesai. Tapi tidak bisa kalau ini dikatakan ini sama dengan Dila. False. Karena ingat bahwa aturan kakek dua itu ayahnya ayah. Sedangkan di posisi Dila ini adalah ayah dari ibu. Kakek itu ayah dari ibu. Jadi untuk Dila ini harus diganti ke aturan yang satu. Kemudian bagaimana untuk menyatakan bahwa cucunya itu semuanya, bahwa mereka itu adalah cucu dari Tono empat-empatnya. Oke, kita akan buat aturan all cucu. Nah, kita akan buat ini menjadi kakek saja. Kakek, koma, cucu. Nah, kita bisa gabungkan. Kita bisa menuliskan ini semua atau harus. Nah, ini belum selesai. Atau kita enter saja. Nah, seperti ini. Kita save. Terus kemudian kita masukkan kakek saja. Tuh, Dila, Daniel, Tono, Aldo, dan Hana sudah selesai. Atau kita memberikan ini, mengambil dari aturan yang sudah ada. Kakek all misalnya, kita kasih underscore saja. Kita bisa menggunakan kepala dari ini. Nah, atau kakek dua atau ini satu ya, ini dua. Jadi kita cukup pakai ini, kepala dari aturan Dila Tono dan kepala dari Aldo Tono. Apakah sama hasilnya? Jadi akan lebih singkat. Kita berikan underscore. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, sudah selesai. Hasilnya sama. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus pelajari. Nanti di deskripsi akan saya sampaikan atau saya berikan di mana tempat scriptnya akan ada. Oke, terima kasih. Nanti kita part 2 akan melanjutkan dari nenek. Karena berbeda dari kakek, nenek ini adalah ibu dari ibu kita dan ibu dari ayah kita.